Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khulqin azim. Pasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku sekalian, para pendengarku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa disyafaati dan ditarbiyah batiniahnya oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karomah dari pemimpinnya para wali-wali kekasih Allah Ghausuhazza zaman radhiyallahu an. Para saudaraku sekalian, kajian kali ini adalah kajian yang kelima dari meniti jalan insan muttaqin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, pastikan Anda itu benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian-kajian sebelumnya. Sebab secara prinsipnya setiap kajian yang saya sampaikan ini merupakan kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya, tentunya sesuai dengan nomor urutnya. Para saudaraku sekalian, pada kajian kali ini akan membahas tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Dan kajian prinsip-prinsip keimanan dalam Islam ini kami bagi menjadi 4 bagian. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Para saudaraku sekalian, keyakinan terhadap adanya Tuhan, ya, ini adalah dasar utama dari berdirinya setiap keyakinan beragama. Dan agama manapun semuanya pasti berlandaskan kepada keyakinan terhadap adanya Tuhan tersebut. Hanya saja di dalam menyebut istilah Tuhan itulah, ya, masing-masing agama tentunya memiliki tuntunan penyebutan yang berbeda-beda. Tetapi secara prinsipnya, sebutan apapun yang diberikan oleh masing-masing agama tersebut, ya, ini semuanya mengarah kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang telah dibenarkan dan telah disimpulkan keberadaannya oleh akal pikiran. Ya. Ya. Para saudaraku sekalian, perlu juga diketahui, pada dasarnya semua orang yang mau menggunakan akal pikirannya untuk berpikir dan merenungi, ya, asal mula kejadian segala sesuatu, tentunya termasuk merenungi asal mula kejadian diri mereka sendiri, dengan catatan jika berpikirnya tersebut dilakukan dengan benar dan konsekuen, pastilah pada akhirnya akal pikiran mereka tersebut akan membenarkan bahwasanya Tuhan itu pasti ada, ya. Bahkan akal pikiran mereka tersebut akan berkata mustahil jika Tuhan tersebut tidak ada, ya. Dan ketika akal pikiran tersebut telah membenarkannya, maka disadari atau tidak disadari, pada saat itulah akan tertanam di hatinya satu keyakinan terhadap adanya Tuhan tersebut, ya. Sebab sifatnya hati itu, ya, memang pasti akan meyakini segala sesuatu yang telah dibenarkan oleh akal pikiran. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal pikirannya, ini mustahil hati tersebut akan mau meyakininya. Ya, dengan demikian maka dapat kita ketahui bahwasanya awal mula seseorang mengenal Tuhan, ya, semuanya itu berawal dari pemikirannya sendiri, yaitu berupa kesimpulan seperti di atas tentunya, ya. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya.
Ini isyarat dalam Al-Quran mengatakan begitu. Ini jika benar-benar orang tersebut mau menggunakan akal pikirannya. Dan adapun untuk mengenal lebih jauh lagi tentang hal ihwal dari hakikat ketuhanan itu sendiri, ya, tentunya itu semua sudah bukan lagi medan daripada kemampuan berpikir, ya. Tetapi semua itu sudah menjadi medan batiniah, medan hati maksudnya, ya. Tetapi ada sebagian manusia yang justru terus mengandalkan dan mengedepankan kemampuan pemikirannya tersebut, ya, di dalam memahami hal ihwal hakikat ketuhanan di atas, sehingga pada akhirnya melahirkan semacam konsep-konsep ketuhanan berupa ajaran yang bahkan ajaran itu bersifat kompleks, ya, yang kemudian disebut dengan istilah agama, ya. Dan agama yang lahir dari pemikiran ini umumnya disebutnya agama ardi, yaitu agama yang lahir di bumi, ya. Intinya agama tersebut lahir dari pemikiran manusia di bumi itu sendiri, ya. Intinya untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai hal ihwal hakikat ketuhanan tersebut, ya, semua itu sudah bukan lagi menjadi medan dari kemampuan berpikir manusia, ya, tetapi sudah menjadi medan dari kemampuan batiniah, ya, kemampuan hati, ya. Sebab puncak dari kemampuan berpikir di dalam mengenal Tuhan tersebut, ya, ini adalah tidak lebih, ya, hanya sebatas menyimpulkan bahwasanya Tuhan itu pasti ada dan mustahil jika Tuhan tersebut tidak ada, ya. Ini sudah merupakan puncak daripada kemampuan berpikir para manusia di dalam upaya mengenal kepada Tuhan, ya. Adapun untuk mengenal lebih jauh lagi, ya, pemikiran tersebut ini pada dasarnya sudah tidak mampu lagi. Tetapi pada kenyataannya justru ada sebagian orang yang memaksakan pemikirannya tersebut untuk mengenal Tuhan tersebut, ya. Dan umumnya mereka pun itu tidak menyadari, ya, tidak menyadarinya. Maksudnya tidak menyadari akan keterbatasan kemampuan berpikirnya tersebut maksudnya, ya. Tetapi ada pula sebagian manusia yang menyadarinya bahwa kemampuan akal pikirannya di dalam mengenal Tuhan tersebut ini tidak lebih hanya sebatas pada menyimpulkan bahwasanya Tuhan tersebut pasti ada seperti di atas, ya. Dan untuk mengenal lebih jauh lagi hal ihwal ketuhanan tersebut, ya, ini mereka pun menyadari bahwa semua itu bukan lagi termasuk medan dari kemampuan pemikirannya, sehingga mereka lebih percaya untuk mengikuti pengajaran orang-orang yang mereka yakini sebagai utusan Tuhan, ya, maksudnya Rasul, ya, yang memperkenalkan kepada para manusia tersebut hal ihwal tentang ketuhanan di atas, ya. Bahkan mereka meyakini, ya, dan mengikuti berbagai bimbingan pengajaran-pengajaran Rasul tersebut, ya, tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan di atas, ya. Tentunya dalam bentuk bimbingan yang kompleks, yang lengkap, yang juga dikenal dengan istilah agama. Dan semua agama yang lahir dari orang-orang yang diyakini sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan, inilah yang kemudian disebut dengan istilah agama samawi. Maksudnya yaitu agama yang diturunkan dari langit melalui utusan, melalui Rasul tersebut, ya. Dengan demikian maka dapat diketahui, ya, agama ardi itu lebih bersifat mengedepankan kemampuan akal pikiran, ya. Maksudnya lebih mengedepankan kemampuan berfilsafat, sedangkan agama samawi itu sendiri lebih berpegang kepada petunjuk-petunjuk Tuhan yang disampaikan melalui para rasul utusannya, ya, yang pada umumnya semua itu sudah tertulis dalam satu kitab yang disebut kitab suci, ya, atau perkataan-perkataan dari para utusan itu sendiri yang bersumber dari firman-firman Tuhan, ya. Para saudaraku sekalian,
Iman adalah pondasi utama berdirinya dari setiap agama, dan tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan tentang konsep-konsep keimanan tersebut. Sebab secara prinsipnya semua agama memiliki substansi atau muatan ajaran utama yang bersifat sangat fundamentalis sekali, yaitu berupa bagaimana menghambakan diri kepada Tuhan yang diimaninya tersebut, ya. Sebab bagaimana mungkin seseorang dapat menghambakan diri kepada Tuhan jika keberadaan Tuhan itu sendiri justru tidak diyakini keberadaannya, maksudnya tidak diimaninya, ya. Iman itu adalah sesuatu yang bertempat di dalam hati, ya, dalam bentuk keyakinan tentunya, ya, yang menjadi dasar di dalam menjalani ajaran-ajaran agama yang diyakini. Maka sebagai konsekuensinya, semakin sempurna keimanan seseorang, otomatis akan semakin sempurna pula penghambaan diri orang tersebut di hadapan Tuhannya. Dan semakin sempurna derajat penghambaan diri seseorang di hadapan Tuhannya, maka akan semakin tinggi pula derajat takwa yang akan diraihnya di sisi Tuhannya tersebut, ya. Dalam konsep ajaran Islam, kondisi takwa, ya, atau kondisi penghambaan diri inilah makom yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana diisyarahkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, ya. Maka dapat diketahui hanya mereka yang dapat kembali kepada kedudukannya, ya, yang tidak lebih hanya sebagai hamba di hadapan Allah lah yang kelak akan sampai pada derajat takwa yang paling sempurna di sisi Tuhannya tersebut, ya. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui manifestasi atau wujud nyata dari keimanan tersebut adalah berupa kesadaran di dalam pelaksanaan amaliyah-amaliyah yang dilakukan di sepanjang kehidupannya. Dan ini seperti yang digambarkan dalam pengucapan kalimat basmalah tentunya, ya. Dan perlu diketahui pula, orang yang sungguh-sungguh mengucap kalimat basmalah setiap kali akan melakukan sesuatu, pastilah sesuatu yang dilakukannya tersebut ini akan menjadi penghantar bagi dirinya untuk semakin dekat kepada Allah, kepada Tuhannya. Sebab dengan bacaan basmalahnya tersebut, ia akan selalu dikembalikan kepada kesadaran bahwa bisanya ia melakukan sesuatu tersebut ini adalah semata-mata sebab bismillah, semata-mata sebab billah. Maksudnya semata-mata sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dengan kesadaran tersebut, ya, ini otomatis akan membuatnya selalu sadar billah di dalam melakukan perbuatan apapun yang dilakukannya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya sedikit pun melainkan semata-mata sebab pertolongan Allah, ya. Para saudaraku sekalian, segala sesuatu apapun, ya, yang selain Allah ini adalah ayat-ayat Allah. Sebab segala apapun tersebut ini semuanya menjadi bukti terhadap keberadaan Allah itu sendiri. Dan perlu diketahui ayat-ayat Allah tersebut ini ada dua macamnya, ya. Ada yang bersifat kauniyah, ya, maksudnya tidak tertulis, dan ada yang bersifat qauliyah yang tertulis, ya. Maka segala sesuatu apapun, baik yang wujudiyah, ya, seperti wujudnya berbagai kebendaan,
maupun berbagai wujud yang sifatiyah seperti ramah, pemurah, cantik, gagah dan sebagainya, ataupun wujud yang af'aliyah atau perbuatan seperti bisa melakukan berbagai aktivitas dan semacamnya. Semuanya, baik yang berada di langit maupun di bumi ataupun yang berada di antara keduanya, bahkan apapun yang ada dan berada di alam yang selain langit dan bumi di atas, ya. Semua itu adalah termasuk bagian dari ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya, ya. Adapun yang dimaksud ayat-ayat kauliyah itu sendiri, ya, ini adalah semua ayat-ayat atau bukti-bukti yang tertulis dalam bentuk mushaf Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat yang wujud keberadaannya tertulis pada mushaf Al-Quranul Karim, ya. Tetapi harus dipahami, keberadaan dari wujud atau bentuk berupa tulisan ayat-ayat Al-Quranul Karim itu sendiri, ya, yang dapat ditulis, yang dapat dibaca, ya, ini pada hakikatnya merupakan bagian dari ayat-ayat kauniyah di atas, ya. Sedangkan yang dimaksud dari ayat-ayat kauniyah tersebut adalah tidak lain, yaitu sebagai penjelas, ya, ya, dari pengertian hakiki ayat-ayat kauniyah itu sendiri, ya, yang dapat dibaca dan dapat dipahami serta dapat digali dari ayat-ayat kauniyah di atas, ya. Dengan demikian maka dapat dimengerti bahwasanya keberadaan mushaf Al-Quran yang bersifat kauniyah tersebut ini pada hakikatnya adalah sebagai penjelas secara keseluruhan terhadap keberadaan semua ayat-ayat kauniyah di atas, ya. Para saudaraku sekalian, sebagaimana kita ketahui, luasnya maksud dan kandungan dari keberadaan seluruh ayat-ayat kauniyah yang meliputi segala apapun di atas, semuanya itu sudah terangkum dan terjelaskan ke dalam makna-makna hakiki dari isi kandungan ayat-ayat kauniyah yang tertulis pada mushaf Al-Quran di atas. Sedangkan luasnya kandungan dari seluruh isi mushaf Al-Quran itu sendiri, semuanya itu sudah terangkum dan terjelaskan ke dalam satu surah yang disebut Suratul Yasin yang terdiri dari 83 ayat. Sedangkan luasnya kandungan Suratul Yasin itu sendiri semuanya sudah terangkum dan terjelaskan ke dalam kandungan Suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Kemudian luasnya kandungan Suratul Fatihah itu sendiri, ya, semuanya sudah terangkum dan terjelaskan ke dalam kalimah basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan adapun luasnya kandungan kalimah basmalah itu sendiri, ya, ini semuanya sudah terangkum dan terjelaskan ke dalam huruf ba-nya, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa hanya huruf ba-nya? Karena makna hakiki dari huruf ba tersebut, ya, ini adalah bermakna bi, ya, sebab aku. Dan bi tersebut ini bersifat istisghaq sebagai penghubung. Bi kana makana, sebab aku menjadi ada segala sesuatu yang telah ada. Wa bi yakunu ma yakunu, dan sebab aku menjadi ada segala sesuatu yang akan ada, ya. Ini menjelaskan segala sesuatu itu bisa terjadi, bisa berwujud, bisa bersifat dan bisa berbuat. Ini adalah semata-mata sebab bi-nya Allah, sebab kehendaknya Allah, sebab irodahnya Allah, bi, ya. Ya. Maka dapat diketahui, ya, bahwasanya segala sesuatu apapun tanpa kecuali semuanya dapat berwujud, dapat bersifat, serta dapat berbuat pada hakikatnya adalah semata-mata sebab bi-nya Allah, ya. Bismillah, dengan nama Allah, atau dalam istilah tauhidnya billah, ya, dengan izin Allah,
atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dengan demikian maka dapat kita ketahui ya para saudaraku, bahwasanya membaca kalimah basmalah tersebut sebelum memulai ataupun ketika akan memulai sesuatu kegiatan, ya, suatu kegiatan maksudnya, ini adalah tidak lain yaitu untuk mengembalikan kesadaran jiwa kita kepada kesadaran bismillah, kesadaran bi di atas ya. Ya, bahwa bisanya melakukan perbuatan yang akan dilakukan tersebut itu adalah semata-mata sebab bi-nya Allah, sebab semata-mata bismillah atau billah ya. Jadi ada pertolongan Allah di dalamnya sehingga kita ini bisa melakukan perbuatan tersebut ya. Dan bukan semata-mata karena kemampuan diri kita sendiri bin nafsi ya. Maka ini dapat dimaklumi, orang yang sungguh-sungguh membaca kalimah basmalah dengan benar dan konsekuen ketika akan memulai aktivitasnya, ini pastilah kondisi hatinya tersebut akan selalu kembali kepada kesadaran bismillah atau billah ya. Sehingga kondisi hatinya tersebut pasti akan selalu dalam kesadaran sadar billah di sepanjang melakukan aktivitas yang diawalinya dengan bacaan basmalah di atas ya. Nah, dan otomatis pula kondisi sadar billah inilah yang membuat dirinya akan semakin dekat kepada Tuhannya. Dan kondisi semakin dekat kepada Tuhan seperti inilah ya hakikat dari pengertian berkah, yaitu berkah dalam pengertian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan semakin menjauhkan dirinya ya. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun. Tiap-tiap perkara atau urusan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim maka terputuslah keberkahannya ya. Intinya orang yang selalu dalam kondisi sadar kepada Allah di dalam amal-amal yang dilakukannya, maka orang itulah yang memperoleh keberkahan. Dan otomatis kondisi itu ia selalu berada di bawah naungan keridhaan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa berkumpul dengan para hamba-hamba Allah yang soleh, dan merekalah orang-orang yang memperoleh kemenangan dan keberuntungan yang tidak memiliki bandingan. Para saudaraku sekalian, untuk sementara saya cukupkan pembahasan kajian tentang prinsip-prinsip keimanan bagian yang pertama ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami, dapat dimengerti dan mampu mengetuk hati kita semua untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah akan saya sambung pada kajian berikutnya, yaitu kajian yang ke-6 ya, masih tentang pembahasan yang sama tentunya. Pastikan Anda memahami kajian ini sebelum Anda memahami kajian yang ke-6 nantinya ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.